Hai guys, kali ini aku mau mereview sebuah gaming mouse terjangkau dari brand DBE Acoustic. Ini sebenarnya adalah brand audio speaker ya, tapi ternyata ada produk mouse-nya juga. Bentuknya kayak gini bisa kalian lihat. Dan serinya adalah MG200 yang pakai sensor mainstream dari Pixar 3327. Di bagian belakang boxnya ada spesifikasi yang di highlight. Kayak misalnya ada 9 programmable button dengan software. Switch 20 million clicks yang nggak tahu brand apa karena nggak ditulis. Dan udah langsung aja kita unboxing ya. Pertama-tama kita dapetin selembar panduan pengguna yang di bagian belakang siang ini ada QR code yang bisa kita scan untuk download softwarenya nanti. Terus ini juga ada selembar kartu garansi yang nggak penting. Jadi langsung aja kita lihat mouse-nya guys. Ukurannya standar dengan desain yang simple. Material plastik ABS dengan finishing body hitam doff alias matte. Di bagian samping mouse-nya ada cetakan tekstur yang bentuknya bulat-bulat random yang juga berfungsi buat nambah grip supaya nggak licin ya. Tombol klik kiri dan kanan mouse ini pun cukup lebar dan dicetak terpisah dari bodi. Scrollnya ringan dengan feedback yang cukup oke. Dan ini dilengkapi lapisan karet juga ya di tengahnya. Untuk di bagian pinggir ini ada 2 set button di atas yang posisinya simetris di tengah. Feeling kliknya agak kurang ya, kebanyakan space kosong. Nah di bawahnya lagi guys, ini ada tombol warna merah yang fungsinya untuk sniping di game FPS atau menurunkan DPI secara instan saat kita tahan. Lebarnya pas sih, masih gampang dipencet, cuman dengan nurunin jempol sedikit. Dan ini juga sekaligus sebagai thumb rest ya. Oh iya, di bawah scroll ini ada 2 tombol kecil yang fungsinya buat DPI up dan down. Memang dibuat kecil gini supaya nggak gampang kepencet guys. Untuk bagian bawahnya, mouse ini dilengkapi 4 stand yang berlapis PTFE yang cukup mulus dan licin. Yang di tengah ini posisinya di bagian bawah thumb rest yang ada tombol merahnya tadi. Udah dipikirin ya desainnya. Untuk di bagian tengah ini jelas ada sensor dan juga ada tombol bulat yang fungsinya buat mengganti efek RGB lighting guys. Nah, nyala RGB-nya ada di bagian belakang mouse ini yang ada diffuser warna putihnya. Jadi mouse ini punya tombol khusus ya untuk setting RGB. Kabelnya ini paracord alias braided gitu guys. Lemes banget, berasa tipis. Tapi konektornya jelas USB Type A standar ya. Oke lah, sekarang aku coba pasang di laptop dulu. Ini udah aku colok ke laptop, tapi kok nggak nyala RGB-nya. Apa defaultnya posisi mati? Nah, ini udah nyala guys. Ternyata masih harus nunggu beberapa detik dulu. Ada RGB yang cukup lebar di bagian belakang sini. Dan juga ada nyala di bagian pinggir scroll wheel-nya. Ini bahkan ada 1 garis strip kecil pendek yang nyala juga. Kesan pertamaku pakai mouse ini, glide-nya oke banget guys. Bukan mouse yang ringan-ringan banget, tapi menurutku udah cukup lah buat main FPS. Buat diangkat-angkat, desain mouse ini kalau di sisi jempol sih bisa oke ya ngangkatnya. Tapi yang sisi kanan alias sebelahnya berasa agak licin. Tapi ya masih oke lah karena kebantu teksturnya. Coba kalau polosan. Feeling klik kiri kanannya oke, scrollnya oke. Side button yang belakang agak susah dijangkau, tapi yang depan udah pas banget buat dipencet pakai jempol. Tinggal geser ke atas dikit. Posisinya juga oke, nggak gampang kepencet kalau nggak sengaja.
Untuk tombol snapping merah yang di bawah ini juga kalau kita udah biasa nggak bakalan kepencet nggak sengaja. Intinya space buat naruh jempol kita ini udah cukup dan aman sekalipun kita sering angkat-angkat mouse. Overall secara desain oke lah. Nah sayangnya guys, pas aku coba download dan install software DBE MG200 baik dari link QR code atau website resminya, ini softwarenya nggak bisa jalan guys, nggak bisa dibuka. Diinstal sih bisa, tapi pas mau buka aplikasinya nggak bisa, nggak mau kebuka gitu. Jadi ya mboh wes, mungkin ada defect di softwarenya atau mungkin nggak support Windows 11. Semoga ada perbaikan atau update ke depannya. Anyway, nyalanya saat di kondisi gelap ternyata RGB lighting mouse ini cukup terang juga. Dan untungnya mouse ini punya dedicated RGB button. Jadi walaupun aku nggak bisa install softwarenya, aku masih bisa ganti-ganti mode atau efeknya. Atau juga bisa dimatiin sekalian buat yang nggak suka RGB-RGB-an. Buat kalian yang penasaran gimana suara klik dan tombol-tombol mouse ini, kalian dengerin sendiri ya. Kesimpulannya, dengan harga beliku yang 200 ribuan untuk mouse ini, aku rasa kok agak sedikit overpriced ya. Banyak mouse lain yang punya fitur dan build quality yang hampir setara yang lebih murah daripada MG200 ini. Tapi soal kenyamanan pemakaian, mouse ini bolehlah. Simple dan oke buat segala situasi, baik gaming, editing, maupun office. Jadi gitu aja ya guys review DBE Acoustic MG200 dariku. Jangan lupa like dan subscribe. See you!